rumah semuanya. Apa kabar di hari Minggu pagi hari ini? Semoga adik-adik selalu berhubungan dengan Tuhan dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Hari Minggu pagi hari ini ada Karel dan saya. Apa kabar Kak? Baik, Sehat? Aman ya sejauh ini? aman. Kita mau ngapain nih Kak pada Minggu pagi hari ini? Biasa kita akan beribadah, kita akan Tuhan. Terus nih kita meskipun di rumah, meskipun kita bisa jauh, tapi tetap bisa mendengar firman. Oke, kayak saya. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, nanti adik-adik boleh mempersiapkan dulu terlebih dahulu Alkitabnya untuk bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Maka yakin dan percaya adik-adik sudah persiapkan hati dan segala sesuatunya untuk ibadah yang kita lakukan ini jauh lebih sopan. Kalau sudah disiapkan semuanya, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kayak Yosef, pembacaan kita terambil dari Perjanjian Lama, dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan 16. Kitab Hakim-Hakim pasalnya kedua, ayat 6 sampai dengan yang ke-16. Kalau sudah ketemu semua, adik-adik di rumah, seperti biasa sebelum membaca dan mendengarkan Tuhan, lebih baiknya kita meminta kudus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui. Pagi hari ini, di tengah situasi yang terjadi saat ini, kami masih bisa diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan beribadah dalam ibadah ini bersama pagi ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan dan Tuhan menghargai kami tetap lupas dan langsung kami yang lain. Ibadah yang kami lakukan secara virtual ini tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kami pada kalian yang banyak ilmu, semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dilakukan dalam kehidupan teman-teman kalian semuanya. Dalam Tuhan kasih Tuhan selamat semua. Amin. Yosef, boleh minta tolong buat baca pembacaan firman kita pada minggu pagi hari ini. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusaka untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Ya, sedemikian dia membaca kita pada pagi hari ini. Nah, kayak firman Tuhan pada pagi hari ini sebenarnya enak banget nih kalau buat kita telisik lebih dalam lagi. Kenapa Allah itu begitu menyertai bangsa Israel? Padahal yang kita ketahui ya, kayak bangsa Israel itu kan bangsa yang bebal, tegak tengkuk.
hari ini dia bisa turut sama Tuhan, besok harinya dia bisa berbalik, ya kan? Hari ini dia memuji nama Tuhan, besoknya lagi dia sudah mencela nama Tuhan. Tapi entah kenapa selalu penyertaan Tuhan ini ada bagi bangsa ini. Kalian tahu nggak sih kenapa? Sampai pada akhirnya bangsa Israel yang ketemu itu bisa dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Nah, ya, padahal udah tidak mampu, udah suka menyembah Baal, suka menyembah yang lain-lain, tapi Tuhan masih sangat baik. Kenapa kira-kira? Jawabannya ini guys, karena kasih setia Tuhan itu begitu besar buat umat, buat kita manusia. Zaman sekarang bangsa Israel aja yang sedemikian seringnya menyakiti hati Tuhan aja masih Tuhan maafkan. Ya, kayak kalau di pembahasan minggu lalu dikatakan dalam Mazmur 136 itu berulang kali diucapkan pada bait Mazmur itu, ya kan? Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kasih setianya Tuhan itu kekal selama-lamanya, tidak cuma untuk hari ini, besok hari, atau lusa, enggak, tapi kekal. Yang namanya kekal itu enggak berujung. Ya. Nah, kisah ini menarik karena ketika bangsa Israel setiap kali mereka melakukan dosa, Tuhan tetap menghukum, ya kan? Mereka harus kalah dari bangsa yang mereka serang, mereka dipermalukan. Ketika mereka dipermalukan di saat itu juga, mereka sadar bahwa mereka nggak bisa berjuang dengan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Padahal selama ini mereka ditolong sama Tuhan. Mereka udah tahu itu, tapi terkadang kita di bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk, nggak mau diatur. Ya kan, yang cuma mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di saat ada senang-senangnya aja, di saat ada enak-enaknya aja. Ya kan, makanya itu kadang tuh sampai ketika Tuhan ingin sudah mengampuni mereka sampai mengirim hakim-hakim, ya, dari Deborah, Barak, Gideon, Ehud, Sandar, Otniel, ya kan, sampai Tola, Jephthah, Elon, dan Simson sekalipun, bahkan Eli dan Samuel, mereka tetap setelah orang-orang itu tiada, ya mereka kembali lagi kehilangan arah, berbuat dosa lagi, walaupun sampai seterusnya dan seterusnya. Tuhan mengirim hakim-hakim itu. Makanya sampai pada akhirnya Israel menjadi negara kerajaan, ya kan? Dan sampai akhirnya di dunia sekarang mereka tetap berperang. Ya. Nah, yang mau disampaikan di sini teman-teman dari firman Tuhan ini, apa yang terjadi terhadap bangsa Israel saat itu mau mengajarkan kita untuk dapat selalu taat dan setia sama Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang apapun. Jangan menjadikan diri kita seperti bangsa Israel yang cuma ketika ingat sama Tuhan ketika senangnya aja, ya kan? Yang cuma mencari Tuhan ketika kita sedang susahnya aja. Tapi ketika kita udah senang, kita udah bahagia, udah puas sama ini, lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan yang memberikan kenikmatan dunia yang buat kita dikasih, ya kan, kebahagiaan kita saat itu. Tapi karena kita lupa sama Tuhan. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui bisa menyakiti hati Tuhan. Ya, mungkin jadi mungkin menyakiti hatinya nggak kayak manusia ya. Kalau manusia kan disakiti hatinya langsung marah, langsung benci. Kalau Tuhan tuh enggak. Tuhan tuh tetap mau manusia balik lagi. Enggak. Sebenarnya kan Tuhan bisa aja kalau binasakan aja semuanya, tapi enggak. Tuhan nggak membinasakan itu, nggak membinasakan manusia, tapi dia mau manusia itu berbalik. Jadi di sini bisa dilihat kalau sebenarnya bentuk-bentuk kasarnya kayak hukuman-hukuman yang Tuhan kasih itu bukan berarti bentuk tidak mengasihi, malah itu adalah bentuk kasihnya Tuhan biar manusia kembali lagi ke jalan yang benar. Kayak misalnya orang tua adik-adik atau orang tua kakak juga, kalau misalnya marahin kakak kan bukan berarti dia nggak mengasihi kakak kan, nggak mengasihi adik-adik juga, tapi dia mau membentuk adik-adik biar jadi yang baik. Gunanya buat tapi kan buat kakak juga. Mungkin itu kali maksudnya Tuhan. Iya. Nah, dan kita juga harus memahami bentuk mengasihi Tuhan terhadap diri kita ya, bahwa itu adalah bentuk respon kita sebagai anak-anak Tuhan untuk
untuk bisa tetap mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Ya, kalau kita bisa mengartikan bahwa teguran yang Tuhan kasih terhadap diri kita ketika kita sedang dilanda kesusahan atau kemudahan, artinya kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Artinya ketika kita dapat teguran dari Tuhan, kita tidak kecewa, kita tidak berpaling dari Tuhan, tapi kita meresponnya dengan balik mengasihi Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Ketika kita tahu kita berbuat salah dan Tuhan menegur kita, jangan lantas kita menyalahkan Tuhan, gitu. Ya kan, kadang-kadang kan dalam kehidupan sehari-hari ketika punya masalah sedikit kayak di sekolah gitu misalnya ketahuan nyontek gitu, Tuhan mana nih nggak adil nih, Tuhan nggak adil gitu. Padahal kok nggak belajar itu, penyebabnya karena dia nggak belajar, benar nggak sih? Ya kan? Atau misalnya kenapa Tuhan nggak adil sama gua? Kenapa gua nggak terlahir dari keluarga yang kaya, yang mampu sehingga ketika minta apapun sesuatu kepada orang tua diberikan gitu. Kan itu kembali lagi bahwa kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dalam artian kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada diri kita di kehidupan kita. Ya. Nah itu Tuhan ingin merespon segala bentuk teguran yang Tuhan berikan kepada kita meresponnya dengan kembali mengasihi Tuhan. Ya, jangan kita kembali menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Kembali lagi diri kita menjadi seperti bangsa Israel pada saat dulu. Kalau kalian sering bilang ketika kita mau bertobat, ketika kita mau memulai hidup baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, bisa kalian bayangin penderitaan Tuhan Yesus kayak apa, bisa disiksa, didera, dengan mencaci, dihina segala macam gitu. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita diselamatkan, kita kembali lagi menjadi pribadi manusia yang hidup dalam dosa. Dan jangan sampai kita menyalahkan Tuhan berkali-kali. Cukup sekali Tuhan mati di kayu salib buat kita. Benar nggak guys? Betul. Dan perihal mengasihi ya teman-teman. Selain juga itu udah bentuk syukur kita harus ingat juga kalau jauh setelah hakim-hakim ini ditulis di perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang kalau hukum apa sih Tuhan yang terutama dan utama. Tuhan Yesus juga bilang jangan mencuri, atau harus beribadah setiap saat. Enggak, Tuhan nggak ngomong itu. Tuhan ngomongnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dengan segenap jiwamu. Jadi mengasihi Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau itu yang terpenting bagi kita. Karena di tengah hidup kita yang seperti ini, dengan kita mengasihi Tuhan, kita bisa lihat kalau ternyata ini loh yang Tuhan lakukan di hidup kita, ini loh yang Tuhan kasih. Kita bisa sadari dan mulai bisa bersyukur dari situ. Jadi kita akan tumbuh kasih itu sama Tuhan. Dari seiring kita mulai bersyukur. Tentunya kayak. Nah, dari pembahasan kita ini juga bisa kita tarik di kehidupan kita sekarang, di situasi kita sekarang ini. Ya kan, di tengah-tengah pandemi mulai kayak sekarang, yang segala sesuatu tidak menjadi normal seperti sebelumnya, ya kan? Segala sesuatu harus dibatasi, dikurangi segala macam. Bahkan sampai mungkin ada di antara adik-adik terkenal atau teman-teman yang kemarin harus merayakan kelulusannya, wisudanya secara virtual, padahal udah dari semester 1 dia udah cita-cita gitu kayak sih, sudah kelar nih, udah mau selesai nih, bisa wisuda, bisa coret-coret baju nih kayak saya, ya kan, bisa konvoy gitu contohnya, ya kan. Terus tiba-tiba datanglah corona ini di awal tahun, ya kan, sampai dengan saat ini berubah segala sesuatu. Mungkin akan menjadi suatu kesedihan buat teman-teman, ya kan. Tapi ya itu tadi, Tuhan menginginkan di tengah situasi yang kayak gini-ginilah, ya, kasih Tuhan dinyatakan, ya, dinyatakan dalam artian kita kembali mengasihi Tuhan, ya. Jangan kita protes sama Tuhan. Nah, Tuhan gimana sih? Ini nggak bisa coronanya datang nanti bulan Agustus gitu, atau kapan gitu, setelah saya wisuda dulu deh, atau setelah saya lulus saya bisa seru-seruan, bisa prom night segala macam, ya kan. Nah itu yang perlu teman-teman pelajari dari kehidupan sehari-hari, kondisi yang sekarang, ya. Apapun yang terjadi yang menimpa kita saat ini, semua atas kehendak Tuhan, dan kita anak-anaknya, kita umatnya, belajar untuk bisa mengasihi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu adalah bukti keteraturan dan ketekunan iman kita
kepada Tuhan. Dan itu juga yang bentuk dari segala yang kita lakukan ini. Kita lakukan sekarang ini adik-adik nonton ini, maksudnya daripada main yang lain-lain dan nonton yang lain-lain, dari nonton ini kakak-kakak juga membawakan tema ini untuk kita mengasihi Tuhan. Bahwa Tuhan ini loh Tuhan, kita mau capek loh, kita mau melakukan ini loh. Karena itu bentuk mengasihi kan ada yang bilang kalau kasih itu kan cuma di mulut kan. Jadi ada bentuk-bentuk kasih yang akan kita lakukan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bisa kita di pelayanan, gak cuma pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja juga bisa. Atau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Misalnya kita belajar tuh, mau belajar karena Tuhan udah kasih kesempatan untuk belajar, karena Tuhan udah kasih kepintaran, saya mau belajar dengan baik. Atau saya mau menghormati orang tua karena Tuhan saya sudah memberikan saya orang tua ini. Itu bentuk-bentuk kita mengasihi Tuhan. Jadi akan sangat banyak bentuk-bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau mau tambahin lagi, Paulus aja yang udah pelayanan banyak, pas dia dikasih penyakit kan, terus dia minta Tuhan hilangkan duri dalam daging. Terus Tuhan bilang tidak, karena dalam kekuranganlah kuasaku menjadi sempurna. Selalu Tuhan begitu. Maka jadi di tengah kondisi yang sekarang kita nggak apa-apa berdoa, Tuhan tolong pandemi ini cepat selesai, nggak apa-apa. Tapi selain itu kita harus sadar kalau pasti ada maksud Tuhan ya, di kekurangan atau di masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Maka balik lagi kita harus bersyukur dan tetap mengasihi Tuhan di kondisi apapun yang Tuhan tahu. Kuncinya bersyukur dan mengasihi. Yang paling penting sekecewa-kecewanya kita sama Tuhan, jangan pernah sekalipun terbesit dalam pikiran kalian teman-teman untuk berpaling dari Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan, sama kayak bangsa Israel. Jangan sampai harus memuja Baal, menyembah segala macam, berumah sampai segala macam kayak gitu. Jangan sampai kita berpaling mencari Allah. Ya, kalau sudah sedemikian jauh, itu udah Tuhan kalau dalam perjanjian lama. Ya, tapi kakak ingin percaya dalam kehidupan kalian sekalian, even kalian mengecewakan hati Tuhan, jangan sampai kalian berpaling. Banyak sih sebenarnya yang harus kita bahas. Ya, tapi kakak rasa satu, ada yang mau rasa? Mungkin cukup kalian. Oh, sedikit lagi tambahan. Di sini dilihat kalau kan pas zaman Yosua orang-orang mendekat pada Tuhan. Kita di sini baca pas zaman Yosua tuh mereka masih menyembah pada Tuhan. Tiba-tiba setelah Yosua berubah tuh angkatannya. Jadi angkatan yang katanya menyembah Baal dan Asitoret. Nah, mungkin juga pelajaran buat kita kalau jadi mungkin adik-adik punya adik lagi di rumah atau punya teman-teman, kita tuh harus menyebarkan atau bukan menginjili mungkin terlalu susah kali ya. Mungkin ya sebutkan Tuhan. Nanti kalau adik-adik misalnya besar, punya anak tetap diajarkan jadi itu terus nggak hilang. Jadi bukan hanya untuk kita kan keselamatan, tapi kita juga harus memikirkan keselamatan orang-orang lain. Jadi mungkin persuasi artinya kan kita mengajak seorang untuk lebih mengingat kebaikan Tuhan, ya kan? Banyak hal dari kebaikan Tuhan yang kadang malah sebenarnya luput dari rasa syukur kita. Benar nggak sih? Kita lebih banyak bersyukur kalau misalnya kita dapat uang, dapat gadget, maka segala sesuatu yang nyata yang kelihatan di depan mata. Padahal banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita syukuri. Kita bisa bangun pagi, buka mata, ya kan, masih bisa minum udara pagi aja tuh bentuk syukur tertinggi sebenarnya yang harus kita ucapkan sama Tuhan. Nah, saya itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, teman-teman. Semoga apa yang sudah kami bersamakan bisa teman-teman pahami, mengerti, terlebih lagi bisa menjadi berkat buat teman-teman, bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, boleh kita dalam doa, boleh firman Tuhan pagi hari ini. mari kita
kasih ya Tuhan, terima kasih terpuji puji namamu. Kiranya Kau jaga selalu adik-adik beserta keluarga di rumah maupun yang lain beserta keluarga agar selalu sehat dan terus di kehidupan kami sehari-hari Tuhan tetap kami memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau jaga terus persekutuan Tuhan ke depannya. Kami tidak tahu Tuhan ke depannya seperti apa, tapi kami percaya semua di dalam tangan dan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus terpuji namamu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef. Nah teman-teman, demikianlah untuk renungan firman Tuhan ibadah hari Minggu Persekutuan Tuhan di tanggal 5 Juli Minggu pagi hari ini. Sedikit banyak, semoga apa yang kami sampaikan, kata-kata bisa menjadi berkat buat adik-adik. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.